Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, saat ini kami sedang berada di Bumi Arasi Resort Bogor, milik Bapak Insinyur Haryanto Suryo Panguripan, yang kebetulan ini di samping saya. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Baik, Omar? Alhamdulillah. Bapak juga sehat ya? Alhamdulillah sehat. Nah, kita mau bincang-bincang dengan Pak Haryanto. Mengapa saya tertarik bincang-bincang dengan Pak Haryanto? Karena kasus Pak Haryanto ini mirip tapi berbeda dengan saya. Saya melakukan pemulihan stroke itu dengan cara mandiri karena saya tidak mempunyai kemampuan. Saya hanya berpikir sendiri, berlogika sendiri. Tetapi saya tahu banyak kelemahan akibat dari saya sendiri. Jadi banyak hal yang luput dari apa yang harus saya lakukan. Nah, Pak Haryanto ini adalah stroker yang berhasil memulihkan dirinya dengan cara holistik. Nah, kita akan dengarkan apa yang dimaksud dengan holistik oleh Pak Haryanto. Pak Haryanto. Iya. Jadi Pak Haryanto dulu kan terkena stroke, apa pecah pembuluh darah tuh? Pecah pembuluh darah 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. Ya. Terus kemudian apa yang terjadi dengan Bapak ketika itu? Ketika itu langsung dirawat di Rumah Sakit Gatot Subroto selama 2,5 bulan. 2,5 bulan. Nggak bisa ngapa-ngapain. Lama itu. Ya. Setelah itu kita lakukan untuk penyembuhan secara holistik. Jadi ada yang Gatot Subroto itu sebagai tindakan medis. Tindakan medis itu antara lain ya pertama diarahkan ke UGD, kedua pakai obat, ketiga juga medical check up, keempat adalah operasi juga diperlukan. Saya tidak DSA, operasi kecil, DSA. Untuk itu juga harus dilakukan fisioterapi. Fisioterapi, okupasi terapi, terapi bicara, akupuntur harus dilakukan secara holistik. Tapi itu tindakan medis ya. Ada lagi yang harus dilakukan, antara lain adalah gaya hidup. Gaya hidup itu pertama harus diet makanan. Jangan makan makanan yang berlemak. Jangan makan makanan yang mengandung kolesterol tinggi. Tahu apa namanya? Meningkatkan tensi gitu. Terus gizi seimbang. Makanan itu sehari 3 kali. Saya minum jus dan makan buah sebelum makan. Makan pagi, makan siang, makan malam. Itu tidur harus cukup 6-8 jam setiap hari. Terus tidurnya juga harus dilakukan dengan miring kiri, miring kanan gitu. Jadi jangan terlentang. Makanan berserat, sayur-sayur tinggi, buah rutin, suplemen herbal alami, dan olahraga. Olahraga wajib. Setiap hari itu minimal 30 menit. Jalan kaki atau senam tera atau BEP yang saya lakukan atau tai chi, tapi semampunya, tapi rutin karena frekuensi itu menentukan bagaimana taraf penyembuhan. Dan ada 3 periode harus perhatikan. Golden period itu 6 bulan pertama harus dikejar supaya jadi sembuh total. 6 bulan dari 6 bulan pertama. Sejak pulang dari rumah sakit. Ya, masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit. Jadi 6 bulan pertama golden period. Kedua 6 bulan kedua silver period. Harus dikejar supaya selama 12 bulan itu betul-betul intensif untuk terapinya. Termasuk terapi untuk oksigen, ozonisasi dari air terjun, mandi air panas, berendam air panas, terus berenang di laut, itu harus saya lakukan semuanya. Dan juga
terapi bicara, terapi okupasi dan fisioterapi itu sehari sekali. Jadi setiap hari selama setahun. Selama setahun. Sebentar, Pak Haryanto, saya mau bertanya, itu Pak Haryanto melakukan pemulihan secara holistik itu diberitahu orang atau dari rumah sakit atau dari sendiri-sendiri? Saya kebetulan gitu ada waktu saya mau tanya dokter tugas itu sebagai penanganan medis saya. Saya tanya ke beliau, Pak, saya bisa kuliah lagi nggak? Bisa, kapan? Januari 2022. Jadi langsung saya daftar lagi untuk program S3. Itu waktu kapan? Waktu masih di rumah sakit? Sudah pulang. Dan setahun kemudian saya kuliah lagi. Dan kuliah lagi itu untuk apa yang saya rasakan, pengalaman stroke yang sangat berat itu jadikan satu momen untuk saya berbuat bagaimana yang terapi yang terbaik untuk teman-teman kita yang kena stroke. Nah, langsung saya mencari referensi dalam kuliah S3 itu untuk mencari pengobatan holistik. Saya cari semua. Dapat 6 item yang harus dilakukan pengobatan holistik. Salah satunya tadi namanya medis, penanganan medis. Kedua yang saya sebutkan penanganan medis itu maksudnya obat. Iya, obat, operasi bila perlu. Ya, itu yang diberikan oleh yang dokter tadi saya sampaikan. Yang kedua adalah pola hidup. Pola hidup, gaya hidup, makan, minum segala macam tadi saya sampaikan. Makan dan minum. Istirahat cukup. Kalau saya dulu kan mandiri, saya tuh tidak ada yang ngajarin. Saya makan buah dan sayur setiap hari itu. Itu benar itu ya? Ya, termasuk benar. Bagian dari holistik. Holistik. Bagian dari holistik. Iya, ya. Karena mencari referensi itu banyak juga yang harus dibaca bukunya. Terus tanya-tanya juga sama dokter, teman-teman aku. Ya kalau saya kan berpikir sendiri. Iya. Ini kalau misalnya saya makan buah atau sayur, mungkin darah saya menjadi bagus. Iya, gitu, bagus. Pikir sendiri gitu. Kalau Pak Haryanto kan dia ada referensi. Ada referensi ya kan. Referensi. Oke. Terus Pak Haryanto sebentar, Pak Haryanto sudah dokter sekarang ya. Sedang proses nulis disertasi. Alhamdulillah, mudah-mudahan saya doain lah jadi pakar. Oke, lanjut. Ya. Yang ketiga spiritual. Ya kan holistik. Spiritual itu yang saya rasakan itu dapat stroke itu sebagai mawas diri pertama. Mawas diri, kenapa Allah memberikan penyakit stroke ini, ya. Itu kalau kita rasakan itu harus taubat dulu. Mungkin banyak kesalahan kita, dosa besar, dosa kecil, yang dosa diketahui dan diketahui, maka kita harus lakukan taubat dulu. Yang kedua ya sabar, nerima stroke itu diterima dengan sabar. Dari itu secara komitmen untuk sembuh. Karena itu sebagai pelajaran kita untuk bersyukur sama Allah juga, dan penyakit itu ditimpa itu untuk menggugurkan dosa. Kalau saya kan ikhlas, jadi saya itu ketika stroke itu berjuang luar biasa itu untuk mendapatkan ikhlas. Dan alhamdulillah sekarang saya sudah jadi orang merdeka, Pak Haryanto. Saya tidak tergantung pada opini orang lain. Kalau itu kan waktu itu saya takut sekali. Dinilai orang, itu bagaimana gitu. Nah itu juga termasuk ya holistik ya. Iya, itu setuju sekali. Sabar ikhlas itu merupakan satu bagian utama untuk terapi spiritual. Karena ya pengalaman saya untuk terapi spiritual itu menyembuhkan 50-60%. Baru 20% mental, 20% lagi
semangat, motivasi. Yang 10% itu fisik. Fisik ngikutin spiritual kita. Jadi kalau kata Pak Komarudin merdeka itu ada ikhlas, sabar, jujur, nerimo, itu adalah merdeka. Wah, ini harus kita bahas tersendiri nih spiritual ini ya. Tapi yang kita lakukan banyak-banyak istighfar. Istighfar ya. Zikir yang mohon ampun ya, mohon ampun. Itu istighfar itu banyak menolong sehingga menyembuhkan. Dan selawat itu meningkatkan rasa percaya diri bahwa Allah itu memberikan kesempatan kita kedua untuk sembuh. Itu yang menjadikan spiritual. Selain itu sedekah. Sedekah itu luar biasa untuk menyembuhkan, itu sedekah itu luar biasa. Terus selain itu puasa, belajar puasa juga, karena kita kan ada wajib Ramadan itu kalau semaksimal mungkin untuk berpuasa. Tapi kemarin itu saya nggak sempat 30 hari penuh, cuma 21 hari, karena setelah itu kurang minum, kurang airnya, jadi merasa semutan, harus bilang dokter harus minum air, jadi nggak penuh sebulan itu. Tapi alhamdulillah dapat puasa 30 hari, kurang 7 hari. Ya. Itu yang spiritual. Selain itu ada lagi harus dilakukan, karena nggak cukup dengan 3 itu, ada 3 lagi adalah faktor psikologis. Karena psikologis mempengaruhi teman-teman kita yang faktor psikologis, ada ya drop mentalnya. Karena orang stroke itu ada 3 kategori, yang semangat untuk sembuh, jadi pulih kembali. Yang kedua malas dan malu sehingga menerima apa adanya. Yang ketiga, mohon maaf, mengakhiri hidupnya. Ya. Makanya harus diperhatikan masalah faktor psikologis itu untuk manajemen stres, supaya jadi nggak stres. Karena dukungan keluarga itu harus penting untuk itu. Kedua, bila perlu ke psikiater ketika terapi musik saya lakukan, musik relaksasi. Ya, relaksasi itu setiap sebelum tidur saya musik relaksasi, atau nyetel selawat, atau baca Al-Quran. Yang penting kita berjuang bagaimana ya, gitu. Pikiran kita tidak terlalu ruwet dan perasaan kita tidak rumit. Ya. Bukan maksudnya ya. Terus yang pertama itu orang kena stroke itu cenderung marah. Iya. Harus dikendalikan. Gimana caranya memudahkan marah? Harus belajar sabar. Iya. Itu nerima apa adanya. Karena ribut sedikit, ada keributan sedikit itu memancing amarah kita. Orang rame ngomong-ngomong, anak-anak terik, emosi kita. Itu biasanya di medsos itu. Kita ikut terlibat perdebatan, ya, itu hindari. Itu sebetulnya orang stroke harus menghindari. Harus dilakukan manajemen stres. Jangan sedih, diterima adanya, dan disiplin untuk belajar mandiri. Orang stroke seperti saya nggak bisa berjalan, nggak bisa ke kamar mandi, BAB nggak bisa, tempat tidur. Saya harus semangat untuk mandiri. Alhamdulillah, akhirnya bertahap mandiri, kamar mandi sendiri, mandiri. Itu yang penting. Jadi Pak Haryanto melalui proses itu ya? Proses bertahap ya? Iya. Tadinya nggak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa. Iya. Dipapah mungkin. Papa oleh caregiver dan perawat. Ya. Sampai caregiver saya itu ada 3, perawatnya 2 di rumah. Ya. Parah. Makanya. Ya, tapi Pak Haryanto tidak manja. Alhamdulillah. Tidak manja. Ya. Tidur masih di ruang ber-AC waktu itu.
selama lebih 4 bulan itu pakai oksigen ya. Oksigen. Tapi belajar mandiri, alhamdulillah selama 4 bulan nggak pakai oksigen lagi. Ruang AC alhamdulillah masih AC gitu, karena kalau pagi tak batin, subuh jam 5 pagi semua pintu dibuka, jendela dibuka untuk udara segar gitu. Terus yang kelima yang terpenting lagi adalah susu kultural. Susu kultural itu seperti antara lain dukungan keluarga, lingkungan yang tenang, aman dan nyaman bagi pasien, diberikan edukasi dan motivasi supaya teman-teman itu kalau sudah stroke ada motivasi. Dibesarkan jiwanya ya. Iya gitu. Walaupun banyak kasus orang yang ditinggalkan. Iya, banyak orang ditinggalkan sahabat, ditinggalkan teman. Bahkan istri dan anak meninggalkan juga. Meninggalkan juga. Itu yang terparah. Nah itu kan harus diperjuangkan melalui spiritual ya. Iya, spiritual dan kesadaran keluarga itu dukungan keluarga penting. Makanya harus edukasi untuk dukungan dan keluarga, dan pasien sendiri harus diedukasi. Ya, malah ditinggalkan. Ya, karena mereka meninggalkan kan karena dia pikir orang stroke itu selamanya. Bahkan mungkin lebih buruk lagi dari itu. Padahal bisa pulih ya. Bisa pulih, buktinya Pak Haryanto saya bisa. Alhamdulillah. Sekarang saya sudah nyetir sendiri, semua sudah mandiri. Bahkan produktivitas ekonomi faktor ini berjalan lagi, diperbaiki lagi. Seperti bisnis lagi. Bahkan mau mentrainer Quora Media ya. Iya, alhamdulillah. Insya Allah gitu. Iya. Mulai menyediakan waktu untuk tetap produktif, bekerja, dan meningkatkan kinerja dan performa lagi. Faktor ekonomi itu penting karena kalau orang sudah stroke ada, kalau TNI Polri atau BUMN nggak dipecat. Masih dipakai pensiun, paling nggak pensiun. Tapi kalau swasta kan nggak bisa, paling banter 3-6 bulan harus mengundurkan diri. Saya banyak menemukan data Pak Haryanto. Itu teman-teman stroke itu banyak yang backgroundnya orang-orang hebat loh. Ada yang sekolahnya di Amerika, kemudian ahli teknisi kapal. Kemudian ketika stroke terpuruk sama sekali, tidak terbekas pun bahwa dia itu orang hebat gitu. Makanya itu gimana itu? Faktor ekonomi itu penting untuk teman-temannya yang stroke harus dia harus bangkit ya. Harus bangkit. Karena masa lalunya bagus. Iya, utamanya di hobi. Hobi itu bisa jadikan faktor ekonomi bangkit. Contoh hobi bikin nanam untuk yang produktif, paling tidak untuk makanan sehari-hari, bikin organik, meskipun lahannya terbatas di rumah sendiri bisa gitu. Yang paling gampang. Kalau banyak macam-macam bisa dilakukan ya. Kalau untuk hobi tentang electrical dan mechanical, bisa komunitas bikin namanya servis AC gitu. Itu produktif. Yang hobi kuliner bisa bikin makanan-makanan siap saji untuk bikin dipasarkan dengan online. Kan itu produktif. Tapi faktanya banyak yang kemudian dia merasa tidak berharga. Padahal dia sebetulnya punya kemampuan. Banyak kemauan. Yang artinya dia punya energi dan kemampuan, potensi yang cukup. Jangan dilupakan faktor Allah. Allah itu memberikan rezeki sama saya yang masih diberikan nyawa. Selama mulutnya masih bisa menganga, masih diberi rezeki. Yang penting harus ikhtiar. Ikhtiar itu kemampuannya. Datangnya rezeki dari mana? Terus Tuhan aja. Yang penting ikhtiar. Makanya untuk teman-teman kita ada juga di komunitas Krishna itu yang kita lakukan dengan bisnis coaching supaya coachingnya bisnisnya tumbuh berkembang untuk pemulihan ekonomi, minimum untuk keperluan hidup sehari-hari
itu syukur-syukur lebih ada tabungan, ada nilai tambahnya. Itu ya nilai tambahnya, syukur-syukur masih meningkatkan ibadahnya, bisa umroh atau haji. Itu yang makanya harus kita kerjasamakan dengan teman-teman yang umroh haji, menyelenggarakan itu untuk disable, untuk orang yang stroke, untuk orang yang cacat, itu bisa juga supaya jadi tubuh berkembang. Itu antara lain 6 item atau 6 jenis yang pola holistik. Pertama medical ya. Kedua adalah sosiokultural, dukungan keluarga. Ketiga adalah pola hidup. Keempat spiritual. Keenam psikologis. Yang kelima psikologis. Yang keenam ekonomi. Itu harus menyeluruh. Jadi orang kena stroke itu harus menyeluruh penanganannya dari hulu sampai hilir. Yang disebut holistik. Gitu. Alhamdulillah Pak Haryanto, kita telah mendapat pencerahan dari Pak Haryanto bahwa kita bisa pulih sempurna. Ekonomi kita pulih, jiwa kita pulih, fisik kita pulih dengan cara pendekatan holistik seperti yang disampaikan oleh Pak Haryanto tadi. Alhamdulillah, insya Allah. Ya. Terima kasih Pak Haryanto atas pencerahan diberikan kepada kita. Mudah-mudahan semua mendapatkan inspirasi dari apa yang disampaikan oleh Pak Haryanto. Alhamdulillah. Sekian sahabat, sampai berjumpa kembali di tema yang lain lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.